warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Junior dari kelas 2D Penjas, NPM 19219150. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada pendidikan jasmani, yang kedua ada tujuan pendidikan jasmani, yang ketiga ada hakikat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang keempat ada tugas peranan guru pendidikan jasmani, yang kelima hakikat siswa sekolah dasar, yang keenam hakikat sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir ada kerangka berpikir PJOK. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah sekolah dasar, merupakan suatu jenjang pendidikan yang paling penting keberadaannya. Kurikulum yang maupun seperangkat pengetahuan dan keterampilan dasar agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk keterampilan gerak serta keterampilan hidup lainnya. Keberhasilan anak-anak di dalam belajar keterampilan gerak ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan pada diri anak. Salah satu usaha untuk mewujudkan keberhasilan anak di dalam belajar keterampilan gerak adalah melalui program pendidikan jasmani di sekolah. Program pendidikan jasmani yang diselenggarakan di sekolah dasar melalui berbagai gerakan memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan, nilai, dan sikapnya. Nah, salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani ialah belum efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah terbatasnya kemampuan guru pendidikan jasmani dan terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran pendidikan jasmani. Kualitas guru pendidikan jasmani yang ada pada sekolah dasar dan lanjutan pada umumnya kurang memadai. Tampak pendidikan jasmani belum berhasil mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun intelektual. Kebanyakan guru pendidikan jasmani itu bukan guru khusus yang mempunyai kompetensi, tapi pengalaman yang terbatas dalam bidang pendidikan jasmani. Mereka kebanyakan adalah guru kelas yang harus mampu mengajar berbagai mata pelajaran, yang salah satunya adalah pendidikan jasmani. Untuk itu, jadi kebutuhan akan memodifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan alternatif dalam mengajar pendidikan jasmani perlu dilakukan. Jadi guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi keterampilan yang hendak diajarkan agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dengan demikian, program pendidikan jasmani yang diterapkan di sekolah dasar dapat dijadikan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani itu, kurikulum pendidikan jasmani telah mengalami perubahan nama mata pelajaran dan substansinya. Mulai dengan istilah pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, penjaskes, penjas, dan terakhir pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuannya mencakup semua aspek perkembangan kependidikan termasuk pertumbuhan mental sosial siswa. Menurut Abdul Jabbar 2011, pergantian nama kurikulum pendidikan jasmani berkonsekuensi pada perubahan berbagai infrastruktur pembelajaran, mulai dari penentuan tujuan, penentuan isi, proses, strategi, dan pendekatan serta evaluasinya. Tujuan pendidikan jasmani menurut Samsudin 2008 yaitu, nah, yang pertama ada meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi yang dalam konteks kemajemukannya budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat ada mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Yang kelima ada mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik secara strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan senam,
aktivitas ritmik, aktivitas air, dan pendidikan luar kelas outdoor education. Nah, yang keenam ada mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang ketujuh ada mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. Yang kesembilan, mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat kreatif. Nah, ada nih menurut Surahman 1980 mengemukakan bahwa untuk pencapaian tujuan pembelajaran dengan baik dan lancar, maka guru pendidikan jasmani harus betul-betul mengetahui interaksi edukatif berikut ini. Yang pertama ada keadaan anak, jenis kelamin atau kemampuan anak, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada penentuan bahan pelajaran yang tepat. Yang ketiga, tempat pelaksanaan, kolam renang, bangsa senam atau lapangan terbuka. Nah, ini untuk fasilitas juga harus diterapkan supaya kita sebagai peserta didik bisa lebih enak dalam melakukan olahraga. Ya, yang keempat ada tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, rasa sosial, kemampuan motorik. Yang kelima ada keterampilan efektif atau kognitif. Yang keenam, tersedianya alat pembelajaran. Yang ketujuh, penentu pembelajaran dan metode penyampaian. Bentuk metode penyampaian bermain, cerita, gerak dan lagu, meniru, lomba, tugas, komando, latihan, dan modifikasi. Nah, yang terakhir ada penilaian hasil interaksi. Pencapaian pembelajaran akan lancar dan berhasil bila interaksi edukatif di atas saling berkait antara satu butir dengan butir yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, ada hakikat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai pendidikan nasional. Nah, menurut Depdiknas 2006-131, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, selanjutnya ada menurut Tokosu Kintaka 2002, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dan wahana aktivitas jasmani. Nah, selanjutnya ada menurut Nasiruddin et al. 2016, pendidikan jasmani itu olahraga dan kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, sikap mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Nah, selanjutnya ada menurut Wawan S. Suherman 2004-23, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, dan sikap sportif, kecerdasan emosi. Lingkungan juga perlu belajar diatur supaya kita bisa seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa.
Nah, langsung selanjutnya menurut Ongkos Kosasih 1992 4 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ialah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindak, dan karya untuk diberi bentuk, isi, dan arah menuju kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Dikemukakan juga arti pendidikan jasmani dalam Depdiknas 2003. 6. Pendidikan jasmani itu merupakan proses pendidikan yang jadi memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Nasir Rosidi juga mengemukakan 1983 10-11 pendidikan jasmani itu olahraga dan kesehatan adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindak, dan karya untuk diberi bentuk, isi, arah menuju kebulatan kepribadiannya sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Selanjutnya Nasir Rosidi mengatakan juga bukan hanya pendidikan jasmani saja yang dipentingkan, tetapi pendidikan menuju arah sportivitas harus dijaga dan ditanamkan pada anak. Nah, dari atas juga kita bisa menguraikan bahwa arti pendidikan jasmani itu meliputi satu, gerak badan. Gerak badan ialah menggerakkan anggota tubuh baik sengaja atau tidak, biasanya untuk menyegarkan badan, jadi supaya tubuh kita itu selalu sehat. Nah, langsung selanjutnya yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ialah pendidikan yang bertitik tolak atau bertitik pangkal pada jasmani dan manusia keseluruhan menjadi tujuan. Yang ketiga ada pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga ialah mengolahraga melalui cabang olahraga. Nah, selanjutnya yang keempat ada tugas. Nah, ini sangat penting sekali, tugas peranan guru pendidikan jasmani. Jadi tugas guru pendidikan jasmani yaitu profesi pendidikan merupakan status profesional pekerjaan atau jabatan guru yang menggambarkan kedudukan dan martabat jabatan atau pekerjaan guru dalam masyarakat, baik dilihat dari status akademis, ekonomis, maupun organisasi profesional. Pekerjaan guru sudah dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Di Indonesia, guru telah tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan ini telah memiliki kode etik, yaitu kode etik guru. Nah, agar guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik, diperlukan seperangkat kemampuan yang harus dikuasainya. Seperangkat kemampuan itu antara lain kemampuan profesional yang disebut dengan kompetensi profesional. Kompetensi adalah usaha untuk mengembangkan apa yang diharapkan, dikehendaki, didambakan, diantisipasi, dilatih, dan sebagainya. Kompeten berada dalam diri seorang yang berupa kemampuan atau kecakapan untuk melakukan dan berkaitan dengan pola-pola perilaku yang dapat diamati. Itu menurut Stomo 1998. Nah, ada juga menurut Sukintaka 2025, tugas guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mengajar, mendidik aktivitas jasmani, menyelenggarakan ekstrakurikuler, pengadaan, pemeliharaan, dan pengaturan alat dan fasilitas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, menyelenggarakan pertandingan, mengajar pendidikan kesehatan. Nah, terus selanjutnya yang kelima ada hakikat siswa sekolah dasar. Pengertian siswa sekolah dasar. Anak sekolah dasar merupakan individu yang sedang berkembang, berada dalam perubahan fisik maupun mental, mengarah ke arah yang lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi lingkungan sosial maupun non-sosial meningkat menurut Samsu Yusuf 2009-24. Masa usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada usia 6 atau 7 tahun biasanya anak telah matang untuk memasuki sekolah dasar. Pada masa keserasian sekolah ini secara relatif anak mudah dididik daripada masa sebelum atau sesudahnya. Karakter siswa sekolah dasar. Masa sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira 12 tahunan lah. Karakteristik itu utama siswa bisa berubah
dalam menampilkan perbedaan individu dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Masa sekolah dasar menurut Samsu Yusuf 2009 24 sampai 25 diperinci lagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama ada 1 masuk kelas. Masa-masa kelas rendah sekolah dasar kira-kira 6 atau 7 tahun sampai 9 sampai 10 tahun. Beberapa sifat dan karakteristik anak pada usia ini antara lain adanya hubungan positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. Yang kedua, ada sikap tunduk terhadap peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Dan yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. Nah, selanjutnya, apabila tidak mampu menyelesaikan suatu soal, maka itu dianggap tidak penting. Pada masa ini, terutama usia 6-8 tahun, anak menghendaki nilai angka rapot yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang benar-benar pantas diberi nilai baik atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua ada masa kelas tinggi sekolah dasar kira-kira usia 9-10 tahun sampai usia 12-13 tahun untuk mempunyai karakteristik. Yang pertama, adanya adanya minat terhadap kehidupan praktis yang konkret. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan membanding-bandingkan pekerjaan yang praktis. Nah, yang kedua, amat realistik, ingin mengetahui atau ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal atau pelajaran khusus yang oleh para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor bakat khusus. Yang keempat, sampai kira-kira umur 11 tahun ya, anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas usia ini, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Yang kelima, pada masa ini anak memandang nilai angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Yang keenam, anak-anak pada usia ini biasanya gemar membentuk kelompok sebaya. Biasanya anak tidak lagi terkait pada peraturan permainan tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat, sarana, dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menurut Agus S. Suryobroto 2004, sarana atau alat adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, mudah dibawa, dipindahkan oleh pelakunya atau siswa, antara lain adalah bola, raket, pemukul. Sarana atau alat sangat penting dalam memberikan motivasi peserta didik untuk bergerak aktif, sehingga siswa sanggup melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh yang akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai. Nah, ada juga menurut Rata Wirja Santosa 1963 157, sarana adalah perkakas yang kurang permanen dibanding dengan fasilitas, antara lain adalah bangku sedia, jenjang, lompat kuda-kuda, palang tunggal, palang sejajar, matras. Menurut Harti Sukiman dan kawan-kawan 2005-28, sarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan. Sangat penting itu fasilitas olahraga dalam proses pembelajaran yang baik, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidik berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Juga pembelajaran pendidikan jasmaninya. Menurut Suparno 2006, sarana pendidikan jasmani sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu peralatan aparatus. Peralatan adalah sesuatu yang digunakan, contoh palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, dan lain-lain. Nah, yang kedua, perlengkapan, device, terdiri dari pertama, sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, antara lain adalah net, bendera untuk tanda, garis, batas. Kedua, sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki, antara lain adalah bola, raket, pemukul. Nah, selanjutnya pada prasarana olahraga yang dipakai dalam kegiatan olahraga, pada masing-masing cabang olahraga memiliki ukuran yang standar.
Akan tetapi apabila olahraga tersebut dipakai sebagai materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sarana yang digunakan bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Di dalam pendidikan jasmani, sarana sederhana dapat digunakan untuk pelaksanaan materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang tentunya dalam bentuk permainan antara lain bola kasti, bola tenis, potongan bambu. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah alat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang digunakan untuk kelancaran pembelajaran dan membantu pencapaian tujuan pendidikan jasmani dalam waktu yang pendek. Dapat dipindahkan harga lebih murah, dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa sarana pendidikan jasmani. Nah, yang B, sarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Secara umum ya, berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya satu proses. Menurut Supartono 2005 dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat tersebut adalah susah dipindahkan menurut Harsono 2006. 6. Prasarana pendidikan jasmani adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar, seperti lapangan sepak bola dengan gawang, jaring, lapangan bola voli, dan net. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kerangka berpikir PJOK. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktivitas, dan sikap seperti kecerdasan emosi berdasarkan kurikulum pendidikan jasmani tahun 2004. Kira-kira kegiatan pokok diajarkan terdiri dari atletik, senam, dan permainan yang memerlukan alat dan fasilitas olahraga sedapat mungkin dipenuhi. Secara psikologis, keadaan alat dan fasilitas yang memenuhi syarat akan memotivasi anak dalam mengikuti pelajaran, mempertinggi prestasi dalam belajar, dan akan memotivasi anak dalam mengikuti pelajaran, mempertinggi prestasi dalam belajar, dan akan menambah kegembiraan anak dalam melakukan berbagai latihan. Jadi kita itu harus banyak memodifikasi supaya anak-anak tersebut bisa senang dan gembira. Nah, selanjutnya melihat kenyataan tersebut, maka harus ada kerjasama yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru pendidikan jasmani dalam hal pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar dapat tercapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, guru pendidikan jasmani yang berkaitan langsung dalam proses pembelajaran perlu mempunyai strategi dan kreativitas dalam memodifikasi sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan seharusnya tidak dijadikan alasan bagi guru pendidikan jasmani untuk mengajar seadanya sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ditentukan oleh guru sebagai unsur utama, sedangkan sarana dan prasarana hanya merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Melihat prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang kurang memadai, pemerintah berusaha memenuhinya dalam membuat perencanaan untuk pengadaan alat dan fasilitas olahraga pendidikan jasmani yang diusulkan memerlukan data yang tepat mengenai keadaan sebelumnya di tiap sekolah dan kebutuhan di waktu mendatang, di waktu yang akan datang, agar tidak terjadi kerancuan. Dengan demikian dapat menentukan pemberian sarana prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.